Bagaimana dengan umat Islam? Umat Islam umat yang paling adil. Umat Islam mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakui Isa, mengakui Musa, mengakui semua nabi. Maka Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang paling adil. Kenapa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar kalian menjadi saksi-saksi atas perbuatan manusia. Kita menjadi saksi bagi manusia. Manusia siapa? Bagi rasul-rasul terdahulu. Kemudian wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Lantas rasul akan menjadi saksi bagi kalian. Ketika para nabi-nabi disidang oleh Allah, yang menjadi saksi mereka adalah antum. Lalu ketika antum disidang oleh Allah, yang menjadi saksi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Persidangan harus dengan saksi. Maka Allah menyebutkan hari itu yaumun masyhud, hari yang disaksikan. Bahkan Allah berfirman wa syahidi wa masyhud, demi yang menjadi saksi dan demi yang disaksikan. Kapan? Hari kiamat. Saya disidang, Anda ada yang nggak disidang nggak? Ada. 70.000 orang nggak disidang. Ya, tidak dihisap ya. Jamaah sekalian yang saya hormati, ketika setiap orang disidang, saya dan antum disidang, yang menjadi saksi persidangan antum adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah bertanya, fulan, begini, kau ngaku nggak? Siapa saksi persidangan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi enggak tahunya pertemuan pertama dengan beliau, pertemuan di meja pengadilan dalam tanda kutip. Hati-hati, hati-hati jangan sampai sepertemuan pertama pertemuan penuh noda. Begitu datang fulan, kau pendusta. Bayangin ketika ini sampai didengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fulan, kau pun tukang ghibah. Kata Allah, Nabi mendengar. Entah kesaksian apa yang akan terdengar oleh Nabi untuk saya dan untuk antum semua. Ya. Kira-kira apa yang akan didengarkan Nabi ketika Allah menyidang kita semua? Apa? Anda lebih tahu insya Allah. Ya. Kita lanjutkan. Sebagaimana Allah menjadikan kita saksi pada hari akhirat, maka Allah sangat memperhatikan kesaksian kita di dunia, yakni agar didasarkan kepada ilmu. Di akhirat kita semua adalah sang penyaksi. Berdasarkan ayat Al-Baqarah dan berdasarkan hadis Abu Sa'id yang tadi kita jelaskan. Karena di akhirat kita sang penyaksi, maka di dunia ini kesaksian kita pun harus penuh dengan tanggung jawab. Jamaah sekalian coba dengar. Di balik kesaksian ada keadilan. Seorang hakim tidak akan menetapkan keputusan di atas keadilan kecuali jika kesaksian disampaikan penuh dengan kebenaran dan kejujuran. Antum coba bayangkan ketika saksi menyelewengkan persaksian, akhirnya hakim menjatuhkan vonis yang zalim. Akhirnya yang diduga tersangka ini menerima hukuman yang sangat zalim sekali. Yang diduga tersangka terzalimi karena kesalahan hakim. Dan ini bermuasal dari saksi yang menyelewengkan persaksian. Maka setiap ucapan kita yang bersifat saksi, ini ada hubungannya dengan keadilan untuk orang lain. Sekecil apapun kebenaran tentang orang lain, ucapkan. Kalau sampai ada kebenaran tentang seseorang yang ditutup-tutupi, demi Allah Anda tidak menegakkan keadilan. Seseorang, si fulan bagaimana? Oh, si fulan itu pendusta, terus dia ghibah, terus dia orangnya kurang ramah deh. Baik,
Ada positifnya ada enggak? 3 kesalahan, positifnya ada 10. Kalau Anda saksi yang adil, jangan cuma menyebutkan 3, sebutkan 10 kebaikan. Kalau Anda menyebutkan 3 dan menyembunyikan 10 kebenaran, orang ini akan terzalimi. Akan muncul vonis, si fulan ini orang jahat. Si fulan ini harus diisolasi. Si fulan ini harus dijauhi. Kenapa? Keterangan yang sampai cuman kejahatan. Di mana kebaikannya? Saksi menyembunyikan itu. Maka oleh sebab itu hati-hati berbicara. Karena kita harus berbicara tentang orang lain. Seseorang akan datang kepada Anda, fulan, aku ingin menikahkan putraku dengan Ali, nama samaran. Ada namanya Ali. Ini nama samaran. Aku ingin menikahkan putriku Fatimah dengan Ali. Apa yang kau tahu tentang Ali? Oh, si Ali itu pendusta. Si Ali itu pengkhianat. Enggak usah. Kalau Anda orang bijak mengambil kesaksian, jangan terima cuma kesaksian negatif. Jadi jangan sampai kezaliman ini gulung-menggulung. Yang bersaksi zalim, yang menerima saksi juga zalim. Anda harus bertanya, baik, saya sudah mendengar 2 negatifnya si fulan. Positifnya apa? Masa tidak ada? Oh, kalau positifnya ada 100. Tentu jamaah sekalian, dalam hidup ini kita nggak mencari orang yang 100% benar. Itu nggak ada. Yang kita cari dalam hidup ini, dalam segala-galanya. Kawan yang kita cari, istri yang kita cari, guru yang kita cari. Seperti apa? Yang kita cari adalah yang terbaik. Yang terbaik dari semua yang memiliki kesalahan. Kalau Anda berpikir saya ingin tanpa salah. Oh, Anda sudah buta. Anda bukan orang adil. Maka oleh sebab itu ketika dikatakan si Ali yang datang meminang, orangnya pengkhianat, pendusta. Oh, cukup. Sudah, Ali kalau begitu brengsek. Kesaksian yang zalim, yang menerima saksi pun zalim. 11-12. Mestinya kalau ini saksi yang baik, kata Nabi SAW, al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Mukmin itu manusia cermin. Jika antum mukmin harus menjadi manusia cermin. Apa manusia cermin? Nanti pulang ke rumah coba analisa cermin. Aku harus menjadi manusia cermin. Perhatikan cermin. Cermin itu tidak cuma mengatakan rambutmu sudah rapi. Tapi kalau memang ada nasi di jenggot, cermin juga ngomong tuh. Jadi orang yang cuma menyebutkan kebaikan Anda dan tidak menyebutkan keburukan Anda, dia bukan manusia cermin. Dia munafik penjilat. Seseorang yang mengatakan, aduh, pipimu masih hitam. Dan dia tidak menyebutkan kepala rambut sudah disisir. Ini bukan cermin, ini cermin begini pecahkan saja. Manusia cermin itu jamaah sekalian, dia menampakkan kebaikan Anda apa adanya, nggak ada yang ditambah-tambahin. Dan dia menampakkan keburukan Anda apa adanya, tidak ada yang ditambah-tambahin. Ini manusia cermin. Kapan cermin ini bisa jadi cermin? Kalau ia bersih. Kalau cermin kotor, nggak bisa jadi cermin. Anda menjadi manusia cermin, Anda harus menampakkan keburukan orang apa adanya, menampakkan kebaikannya apa adanya. Kapan Anda mampu menampakkan ini semua apa adanya? Kalau jiwa antum bersih. Kalau hati yang kotor, enggak akan menampakkan keburukan apa adanya, juga tidak akan menampakkan kebaikan apa adanya. Jadi Masya Allah, kita ini manusia cermin. Ingat-ingat itu ya, saya harus manusia cermin.
Saya harus bicara tentang kebaikan orang kalau ada kebaikan. Saya harus menyampaikan keburukan orang kalau ada keburukan. Karena itulah keadilan. Karena itulah keadilan. Tidak dinamakan keadilan Anda hanya menyebutkan keburukan. Kebaikannya mana? Si fulan itu begini-begini baik, aku udah mendengarkan keburukan. Sekarang aku ingin mendengar kebaikan. Ada kebaikannya? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti kamu orang jahat. Mana ada orang tanpa kebaikan? Mana ada orang tanpa, iblis saja punya kebaikan, cuman keburukannya lebih banyak. Dalam pergaulan ini jamaah sekalian, kita wajib mencari tahu kebaikan dan keburukan. Kalau kebaikannya lebih banyak, kita bergaul. Tapi kalau keburukannya lebih dominan, kita abaikan. Seseorang yang dianggap buruk A, B, dan C, dia buruk 5 misalnya. Baik, saya udah dengar 5 keburukan. Apa kebaikan? Ya kalau kebaikannya 5.000, bersabarlah untuk yang bersabarlah untuk yang 5, untuk Anda bersyukur untuk yang 1.000. Ya, ini ilmu bergaul. Ini ilmu bergaul. Karena jamaah sekalian, saksi dan yang menerima saksi. Jangan, kalau seorang saksi menyampaikan kesaksian dengan zalim, orang yang mendengarkan juga akan memberikan ekspresi dan sikap secara zalim pula. Nah, maka jamaah sekalian yang saya hormati, jangan sampai 5 kesalahan seseorang menghilangkan 1.000 kebaikan. Ini bukan jalan Islam. Ini bukan jalan Islam. Saya pernah sampaikan di sini, seorang laki-laki Badui enggak tahan dengan perlakuan istrinya yang kasar. Istrinya kasar sekali. Karena ada orang seperti itu, istrinya kasar. Istri antum tidak. Itu yang di sono tuh di Amerika yang begitu. Saya punya kawan, la ilaha illallah, kawan saya hafal Quran 30 juz, imam di salah satu masjid. Setiap malam dia sholat qiyamul lail dengan Al-Quran. Antum boleh percaya boleh tidak, berkali-kali dibentak-bentak istri karena ngaji. Berkali-kali. Bahkan celakanya 2 kali sholat malam dipukul istrinya menggunakan gagang sapu itu. Saya dengarnya aja terbakar. Tapi dia nggak apa-apa loh. Kamu sabar, mau diapain? Kita udah punya anak. Ya Allah. Ya wajar dia ahli Quran ya. Dia emang subhanallah. Lembut, sejuk hatinya. Ini juga begitu. Laki-laki Badawi rupa-rupanya nggak tahan gerah di rumah tangga. Istrinya kasar. Ajak ngaji istri biar nggak kasar. Ya. Badawi ini berpikir, saya menjumpai Amirul Mukminin Umar dulu, minta nasihat. Laki-laki ini pergi menjumpai Umar, ingin mengadukan perihal istrinya yang kasar. Begitu sampai di depan Umar, ternyata Masya Allah, periuk lagi dibanting di dalam. Sampai depan rumah, bom, entah apa itu. Yang jelas bukan bom ya. Cuman kalau periuk ataupun penggorengan kayaknya masuk akal. Laki Badawi ini, waduh, ternyata perang di sini lebih dahsyat. Di rumah saya cuman istri ngamuk-ngamuk. Ini di samping istri ngamuk, pakai penggorengan lagi. Badawi ini mengatakan nggak jadi, pulang. Begitu dia pulang, qadarallah Umar radhiyallahu anhu keluar. La ilaha illallah, bayangin tuh, ini pendekar loh. Ya. Pendekar Umar radhiyallahu anhu, di Umar keluar. Umar melihat seseorang baru saja meninggalkan kediamannya. Kata Umar, ya akhal Arab ta'al. Kata Umar, wahai saudara Arab, kesinilah. Ada apa? Kata dia, nggak jadi. Kata Umar, andai kata jadi apa? Kata dia, Amirul Mukminin, di rumah istriku kasar betul. Kalau di Kulon istri kasar, solusinya poligami.
Menyelesaikan masalah bukan dengan menyelesaikan masalahnya, dengan bikin yang bisa jadi masalah lagi. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Ini masalah dalam rumah tangga apa? Istri suka seot bla bla bla. Itu masalah, iya. Jangan buat sesuatu yang akan jadi masalah padahal masalah. Selesaikan dulu lah. Udah adem sudah, makin banyak yang mendukung, makin sukses yang kedua. Yang kedua ini sukses kalau yang pertama mendukung. Kalau tidak didukung, nanti datang ke yang pertama diracun kau. Ya. Iya bang, ini ada lontong sayur, silakan. Selamat untuk pernikahan keduamu. Ternyata racun. Ya. Jemaah sekalian, kata Umar ada apa? Kata dia, Amirul Mukminin, istriku kasar. Kalau ngomong tuh seomong-omongnya. Tadinya saya ingin melaporkan itu. Ternyata di rumah Anda juga lebih parah. Di rumah Anda juga lebih parah. Kata Nabi kata Umar radhiyallahu taala anhu, apa kata Umar? Begitulah wahai saudaraku keadaan di rumahku. Tapi apa aku tidak memaafkan istriku? Istriku sudah masak buat anak-anakku. Istriku sudah memandikan anak-anakku. Perhatikan Umar. Kalau istriku tidak baik kepada aku, istriku baik terhadap anak-anakku. Yang masak buat anakku siapa? Istriku. Yang dandanin anakku siapa? Istriku. Yang memandikan anakku siapa? Istriku. Jika istriku baik kepada anakku, aku harus memaafkan kesalahannya untukku. Ini Umar. Ini semua harus menjadi laki-laki Umar nanti. Ya. Istri mau ngapain pun lihat. Kalau anak kan ada istri yang mengabaikan anak, enggak ada, tapi itu aduh, istri yang jarang-jarang ketemu itu ya. Jarang-jarang ketemu istri seperti ini. Maka coba lihat Umar. Umar tidak menagih kebaikan istri untuknya lagi. Tetapi dia sangat menghargai kebaikan istrinya untuk. Ingat, kalau kebaikan dicampur dengan kejahatan, kejahatan ini mestinya kalah. Di dalam hati yang sehat. Tapi di dalam hati yang dikuasai syaitan, ketika kebaikan dan keburukan dicampur, ternyata keburukan yang menang. Istrimu jahat kepada engkau, terhadap anak-anak ternyata baik. Campur keburukan istri terhadapmu dan kebaikannya kepada anak campur. Hasilnya bagaimana? Kalau hati Anda rusak, yang menonjol adalah keburukan. Tapi kalau Anda baik, Anda akan menghargai kebaikan. Hilangkan keburukannya kepada kita dengan kebaikannya kepada anak. Ini manajemen rumah tangga yang sedang diajarkan Umar radhiyallahu anhu. Baik jemaah sekalian. Poin terakhir halaman 216. Anda jangan khawatir, subuh kita lebih cepat sekarang. Sehingga kajian ini lebih lama. Ingat aja, jam 6 mentok kita baru berhenti. Saya tahu di luar sarapan udah jadi. Ya. Jangan buru-buru, insya Allah ada pengawal, nggak akan hilang bagian antum ya. Allah Azza wa Jalla memuliakan kesaksian dan juga saksi dengan mensyaratkan agar saksi tersebut bersumber dari orang-orang yang terpercaya, yakni tidak ada hal-hal yang dapat mencederai harga dirinya. Allah memuliakan saksi karena saksi berasal dari orang mulia. Sudah? Allah memuliakan saksi karena kesaksian berasal dari orang-orang mulia. Apa kemuliaan yang dimiliki seorang saksi sehingga kesaksiannya mulia? Karena setiap saksi harus orang yang adil. Harus orang yang adil. Adil dalam arti kata apa? Harga dirinya tidak tercederai dengan kejahatan. Si fulan siapa tuh pendusta? Oh, harga dirinya tercederai. Enggak boleh jadi saksi. Saksi itu mulia, yang menyampaikannya harus orang yang mulia. Si fulan baik, si fulan jadi saksi. Bagaimana orangnya? Orang hatinya kotor, dengki. Enggak boleh jadi saksi. Bungkam mulutnya. Orang dengki pernahkah bicara baik? Hai. Orang dengki pernah bicara baik? Belum ketemu. Belum ketemu itu. Maka karena kesaksian ini mulia, maka kesaksian hanya diambil dari orang-orang mulia.
yaitu orang-orang yang harga dirinya tidak tercederai dengan kejahatan. Begitu seorang pendusta, begitu seorang pezina, seorang koruptor, kesaksiannya di pengadilan Islam diabaikan. Datangkan saksi, siapa dia? Tersaksi jarang sholat. Oh, itu enggak saksi model begini di pengadilan Islam, enggak sempat masuk pintu pengadilan tuh, udah diusir. Enggak sholat, enggak puasa. Kehormatan dan harga dirinya sebagai manusia dan sebagai muslim tercederai dengan dosa dan kejahatan. Saksi seperti ini enggak diterima. Coba perhatikan firman Allah, wa ashhidu dzawai adlim minkum, dan ambillah orang-orang yang terpercaya di antara kalian menjadi saksi. Ini ya, ambillah orang-orang terpercaya di antara kalian sebagai saksi. Kurang itu ya. Ayat ini berbicara tentang talak dan rujuk. Sebelum ayat ini berbunyi, fa idza balaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dzawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Apabila kalian menceraikan istri, iddah cerainya sudah habis, pilihan kalian ada dua. Kalau ada harapan baik, maka pertahankan rumah tangga dengannya dengan cara yang baik. Tapi jika tidak diharapkan lagi istri atau suami ini akan jadi baik, rumah tangga enggak dipertahankan, kata Allah, berpisahlah dengan baik-baik. Menyatulah kalian dengan baik-baik lagi atau berpisah dengan baik-baik. Wa ashhidu dzawai adlim minkum, dan hendaklah ada saksi yang adil untuk persatuan dan perpisahan kalian. Ayat ini menjadi saksi, ayat ini menjadi dalil dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i disunnahkan ada saksi untuk talak dan diwajibkan ada saksi untuk rujuk. Mau cerai, disunnahkan ada saksi. Mau rujuk, wajib ada saksi. Ini mazhab Imam Syafi'i, karena ayat yang ada di hadapan kita memerintahkan dua orang saksi yang adil untuk perpisahan dan perceraian. Untuk perpisahan dan persatuan. Ini mazhab Imam Syafi'i. Jumhurul ulama, dan mudah-mudahan antum tidak lupa bahwa kalau ana menyampaikan hukum, ana selalu membangun pemikiran jumhurul ulama agar antum tidak berada dalam pendapat yang lemah. Karena dalam hadis Zulyadain, Nabi kita memberikan isyarat agar senantiasa mengambil pendapat jumhur. Dan ini bukan manhaj demokrasi, ya. Kalau demokrasi ini manhaj jumhur untuk menolak kebenaran. Ini tidak, manhaj jumhur untuk mendukung kebenaran, bukan demokrasi namanya. Baik, jumhurul ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Ketiga imam mengatakan kesaksian dalam perceraian dan rujuk hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau Imam Syafi'i tadi untuk rujuk wajib, mazhab Syafi'i pribadi. Tapi tiga mazhab lagi tidak, kesaksian itu sunnah, baik untuk perceraian ataupun untuk rujuk. Adanya saksi sunnah. Ini mazhab jumhurul ulama, dan ini yang lebih kuat. 207, sedikit lagi. Allah Ta'ala menekankan agar kesaksian selalu ditampakkan. Maka Allah mengharamkan menyembunyikan kesaksian. Jangan menyembunyikan kesaksian. Kesaksian negatif jangan disembunyikan. Kesaksian positif jangan disembunyikan. Yang penting Anda sekarang jadi saksi. Karena ada dua kemungkinan. Anda sedang saksi atau tidak. Kalau Anda tidak jadi saksi, maka menyampaikan keburukan orang ghibah namanya. Tapi Pak, apabila Anda sekarang menjadi saksi, menyampaikan keburukan orang, kesaksian aspek ghibahnya menjadi kalah. Oleh sebab itu, Imam Nawawi dalam
Riyadhus Shalihin menyebutkan ada 6 jenis ghibah yang dimaafkan. Yang pertama, ghibah yang disampaikan seseorang untuk sebuah kesaksian. Kenapa dibolehkan ghibah dalam konteks persaksian? Karena maslahat saksi lebih besar dari bahaya ghibah. Bahaya ghibah ini cuma untuk orang tertentu, tapi saksi ini terkait dengan hak orang lain yang lebih banyak. Maka bahaya ghibah yang terbatas dianggap tidak ada dibandingkan manfaat saksi yang luas. Maka oleh sebab itu hanya ada 2 kemungkinan, Anda sedang saksi atau tidak. Kalau Anda tidak saksi, menyebutkan keburukan orang namanya ghibah. Tapi kalau Anda seorang saksi, menyebutkan keburukan orang dinamakan kesaksian, bukan ghibah. Dan Anda dimaafkan, bahkan diwajibkan melakukan itu. Sebab kalau tidak, keadilan itu nggak ada. Yang membunuh si fulan, kamu katanya jadi saksi. Aduh Pak Hakim, dalam agama nggak boleh ghibah, saya diam aja. Kamu berpikir diri kamu, bagaimana dengan keluarga korban? Lihat anaknya dan lihat istrinya. Oh, jadi ghibah ini menjadi halal di dalam persidangan. Demikian pentingnya saksi, maka kesaksian menghilangkan hukum haram dalam ghibah. Maka jangan menutup-nutupi kesaksian, karena kesaksian telah menghalalkan yang haram. Apa itu? Ghibah yang haram menjadi halal karena keagungan kesaksian. Maka Allah mengharamkan kita menyembunyikan saksi. Allah berfirman, "Wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu." Dan janganlah kalian menyembunyikan kesaksian. Kesaksian yang 2. Kesaksian positif jangan disembunyikan. Kesaksian negatif juga jangan. Karena antum manusia cermin tadi. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Siapa yang menyembunyikannya maka sungguh hatinya telah berdosa. Kenapa hatinya berdosa? Karena hatinya tahu bahwa dia menyembunyikan kebenaran. Ya. Baik. Allah Ta'ala juga tegas terhadap orang yang memutarbalikkan kesaksian. Ketika Allah menyebutkan persaksian seperti ini, jadi jamaah sekalian, kenapa penulis buku kita berbicara tentang kesaksian di sini? Aslinya yang maha menyaksikan adalah Allah. Tapi ada sejumlah orang yang menjadi saksi. Orang-orang yang menjadi saksi ini adalah orang-orang yang berperan menggantikan Allah menjadi saksi. Allah maha melihat si fulan melakukan kejahatan. Tapi karena Anda saksi dari bangsa manusia, ingat, saksikan apa yang disaksikan Allah juga. Jangan saksikan sesuatu yang berbeda dengan kesaksian Allah. Apa yang disaksikan Allah dalam kasus? Allah menyaksikan kasus ini A, B, C, D. Apapun yang disaksikan Allah tentang seseorang, saksikan apa yang disaksikan Allah. Jangan sampai Anda menyaksikan berbeda dengan apa yang disaksikan oleh Allah. Karena pada dasarnya saksi adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu seakan-akan penulis buku ini mengatakan, siapapun yang menjadi saksi, bertakwalah kepada Allah. Karena pada dasarnya saksi adalah Allah, maka sampaikan kesaksian seperti apa yang disaksikan oleh Allah. Nah itu makanya di sini penulis panjang lebar berbicara tentang kesaksian. Allah Ta'ala juga tegas terhadap orang yang memutarbalikkan kesaksian ketika Allah menyebutkan persaksian seperti ini setelah menyebutkan penyembahan berhala. Subhanallah. Saksi yang zalim disebutkan oleh Allah setelah menyebutkan penyembah berhala. Coba lihat ayat berikut. Fajtanibur rijsa minal authan wajtanibu qaulaz zur. Jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan atau kesaksian dusta. Penyembahan terhadap berhala disebutkan oleh Allah berdampingan dengan kesaksian dusta. Agar antum tahu
betapa besarnya dosa atas kesaksian dusta, sehingga Allah menyebutkan kesaksian dusta berbarengan. Jadi ibarat ketua dan wakil ketua, ketuanya penyembahan berhala, wakil ketuanya saksi-saksi yang palsu itu. Ingat jemaah sekalian, kita berbicara kesaksian begini bukan soal meja hijau, tapi soal lapangan hijau. Kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari kita nih, mulut kita ini sering menjadi meja hijau bagi nasib banyak orang. Betul tidak? Ini mulut ini Allah menciptakan satu lidah dan dua telinga agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi ada sebagian orang seakan-akan lidahnya dua, telinganya satu, seakan-akan. Tapi itu jauh ya, bukan di mari. Jadi maka oleh sebab itu jamaah sekalian, mulut-mulut kita ini adalah meja hijau. Dari sini keluar keadilan dan keputusan. Maka hati-hati berbicara. Kalau sampai kesaksian Anda menyimpang, ingat, dalam pandangan Allah Anda nggak jauh beda dengan penyembah berhala. Baik, yang terakhir akhirnya selesai juga. Ya, siapa saya menjadi saksi bagi orang lain, maka Allah menjadi saksi baginya. Sudah selesai. Anda bersaksi untuk orang lain, nanti Allah akan bersaksi untuk Anda. Aku bersaksi fulan begini dan begini. Kalau Anda menyimpang, ingat, akan ada hari kesaksian di mana Allah menyaksikan bahwa mulut Anda berbusa dengan dusta. Hati-hati dengan ucapan dusta. Allah berfirman, "Wala ta'maluna min amal," dan tidak satu perbuatan pun yang kalian lakukan illa kunna alaikum syuhudan, melainkan kami menjadi saksi atasnya. Allah menjadi saksi. Baik. Jamaah sekalian, terakhir, tidak tersebut nama as-syahid dalam doa-doa yang maksur. Maksur artinya diriwayatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun ia merupakan nama yang digunakan oleh hamba untuk memuji dan mengagungkan Allah. Jadi dibenarkan. Secara khusus, ketika Anda membutuhkan kesaksian yang adil, ternyata sejumlah orang menyebutkan kesaksian-kesaksian buruk, maka mintalah keadilan kepada Allah sambil menyebutkan as-syahid. Allahumma antas syahid. Ya Allah, Engkaulah yang maha memberi saksi. Hanya kesaksianmu lah yang penuh dengan kebenaran. Nampakkan kebenaranku ketika saksi-saksi manusia menampakkan keburukanku. Nah ya, setiap kali Anda membutuhkan kesaksian dari Allah, maka minta kesaksian Allah dengan menyebutkan as-syahid. Atau nomor dua, ketika Anda akan menjadi saksi, Anda berdoa minta kekuatan kepada Allah. Ya Allah, aku akan menjadi saksi dan Engkaulah as-syahid yang sesungguhnya. Berikan aku kekuatan untuk menyampaikan kesaksian seperti apa yang Kau saksikan. Nah baik jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah berakhir kajian kita tentang Asmaul Husna yang ke-52, yaitu as-syahid. Asmaul Husna yang akan datang adalah al-hasib. Al-hasib ini Asmaul Husna yang sangat penting sekali. Karena nanti akan ada zikirnya, hasbunallah tuh. Jangan sampai nggak datang besok ya. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.